Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. bersama saya Andika, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Amazing Mentor. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Dan hari ini saya terutama saya datang berguru nih kepada Doktor Haji Muhammad Haji. Sofwan Jauhari, LCMAG. Sapa dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kita akan membahas tentang apakah MLM itu halal atau haram. Nah, ini penting kita bahas karena saya melihat banyak orang Indonesia sekitar 16 jutaan Ustaz. Mungkin 16 sampai 20 juta bahkan itu 16 sampai 20 juta bahkan itu mereka tergabung di bisnis network marketing, dan mungkin sebagian besar muslim karena Indonesia muslim, dan penting harus tahu MLM itu halal atau haram, jangan sampai duit haram ternyata kan gitu. Nah, ladies and gentlemen guys, kita sekarang kedatangan seorang Pak Dr. Sofwan Jauhari. Saya mendatangi beliau sih. Disertasi beliau ini tentang fatwa ulama Indonesia dan Timur Tengah mengenai multilevel marketing. Jadi ini disertasi doktor S3. Ya. S3 di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta. Kenapa Pak Ustaz, saya panggil Ustaz aja ya. Kenapa Ustaz antum ngambil judul ini gitu? Oh gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tertarik untuk menulis tentang multilevel marketing karena saya melihat ini ada sesuatu yang kosong. Jadi perlu diketahui belum ada yang ngebahas gitu. Belum banyak yang membahas. Karena gini, kalau yang membahas tentang perbankan syariah udah banyak. Ya. Yang membahas tentang asuransi syariah sudah banyak. Tentang pasar modal syariah sudah ada. Yes. Tapi kalau tentang multilevel marketing syariah ini hampir tidak ada. Padahal banyak. Padahal ya perusahaannya di Indonesia ada sekitar 84 ya, yang resmi ya. Yang nggak resmi kabarnya sekitar 400. Di Malaysia saya dengar malah 1000-an lebih. 1000 lebih ya. Nah, kalau bicara tentang hukum multilevel marketing atau MLM, jadi ada kaidah yang perlu diketahui semua bahwa al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya transaksi muamalat itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi jangan disamakan antara konsep fikih muamalat dengan konsep fikih ibadah. Muamalat itu hubungan sama manusia, dagang gitu. Seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan. Kalau fikih ibadah itu menyangkut rukun Islam kecuali syahadat. Kalau syahadat nanti pembahasan di bab akidah. Ya. Jadi contohnya gini, kalau masalah ibadah, kaidahnya kan sebaliknya, al-aslu fil ibadat al-hadur. Prinsipnya ibadah itu kita nggak boleh, kecuali ada contoh. Kalau saya misalnya mau merutinkan sholat setiap jam 5 sore misalnya, setelah sholat asar, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menyuruh. Terus gimana? Ya udah jangan jalanin. Kecuali kalau sholat jenazah itu rutin itu ya. Bukan rutin, itu namanya sholat jenazah. Atau misalnya saya mau puasa setiap hari Rabu misalnya. Kenapa hari Rabu? Itu hari baik saya misalnya. Itu nggak boleh, nggak ada perintah. Terus gimana? Ya tinggalin. Nah, tapi kalau muamalat berbeda ya. Muamalat itu prinsipnya boleh, kecuali ada yang mengharamkannya. Mubah kecuali ada yang mengharamkan. Betul. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukum multilevel marketing, pada dasarnya multilevel marketing itu muamalat ya mubah. Tapi kita nggak bisa mengeneralisir karena muamalat multilevel marketing ini kan tadi saya katakan banyak nih. Ya, banyak jenisnya. Banyak, betul modelnya. Jadi kita nggak bisa generalisir semuanya haram ataupun semuanya halal. Gitu. Jadi ada yang halal, ada yang haram, seperti halnya perbankan. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Asuransi juga ada yang syariah, ada yang konvensional. Pasar modal seperti reksadana, saham, ada yang syariah, ada yang konvensional. Multilevel marketing juga seperti itu. Jadi nggak boleh mengeneralisir semua multilevel marketing haram atau semua multilevel marketing halal, nggak bisa. Walaupun mungkin ada beberapa MLM yang belum dapat sertifikasi dari DSN misalnya gitu. Apakah hal-halnya itu harus dapat itu dulu gitu? Nah begini,
sertifikasi halal dan sertifikasi syariah itu kan aturan negara untuk melindungi konsumen, untuk melindungi rakyatnya. Ketenangan gitu ya. Contoh nih, kalau kita beli bakwan buatan tetangga, halal apa haram? Halal. Halal. Udah ada label halalnya belum? Belum. Belum. Nah, jadi yang tidak ada nikah siri nggak ke KUA gitu. Kalau nikah jangan ngomongin, saya nggak berani deh. Ada istri saya nonton sekarang. Jadi kalau yang tidak ada label halalnya bukan pasti haram. Oke. Tapi kalau ada label halalnya itu konsumen lebih terjamin. Siap. Nah, begitu pula dengan yang sudah ada label syariahnya atau belum. Tidak berarti pasti yang tidak ada label syariahnya haram. Tetapi yang ada label syariahnya itu lebih terjamin. Negara dalam hal ini berani menjamin. Kalau seandainya ada salah-salah, negara berhak menegur. Tapi kalau multi levelnya ini dia tidak menyatakan syariah, ya negara Indonesia kan bukan negara Islam. Jadi kalau orang yang mau menjalankan konsep bisnis multi level marketing konvensional, boleh-boleh aja. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan syariah, ya memang dia tidak mengatakan syariah, ya boleh-boleh aja, nggak bisa dipaksa gitu. Jadi intinya sih saya katakan, tidak semua yang belum berlabel itu pasti haram. Jadi untuk mengatakan halal haram, ya kita harus teliti dulu, dikaji dulu gitu. Nah, kebanyakan kan ya tadi ada ya beberapa kalangan lah ya, ustadz atau kalangan yang memang pokoknya MLM haram, mengeneralisasi gitu. Itu kenapa sih kok begitu? Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ini ketidaksengajaan ustadz itu, atau mudah-mudahan karena apa, saya mau ngomong bukan niat menjelekkan ustadz itu ya. Kan banyak, enggak satu ustadz, maksudnya ya pokoknya karena kalau yang saya tangkap sih baca ya di Saudi begini gitu. Nah, gitu. Gini, ustadz itu kan sebenarnya juga ada keahliannya, ada bidangnya. Masyarakat ini suka maunya palu gada. Yang namanya ustadz tuh maunya suruh bicara apa aja bisa. Saya lihat kesalahan masyarakat ini, ustadz ini misalnya spesialisasinya, keahliannya, kuliahnya bukan bidang bisnis, ditanyain tentang bisnis. Ini mestinya ya janganlah. Kayak saya kalau disuruh ceramah yang bukan bidang saya, suruh ngajar, saya nggak mau. Saya kalau mau ngajar tuh, kalau di kampus ya maunya ngajar, ya ngajar seputar fikih aja, karena keahlian saya fikih. Nah, saya lihat banyak ini ustadz yang bidang keahliannya bukan masalah fikih. Dia kalau ceramah, dakwah boleh lah. Tapi kalau udah bicara hukum, harusnya ya menyadarilah, koreksi saya ini ahli nggak dalam bidang ini. Kalau nggak, ya jangan. Sebab ada yang punya bahasa lain. Dulu ada mantan rektor UIN itu menyebutnya ini pelacuran intelektual. Gimana tuh Ustaz? Menarik, bahas pelacuran. Pelacuran intelektual itu orang yang ngomong bukan pada bidangnya, sehingga ya salah. Mungkin kalau Pak Andika ini kan dokter ya. Nah, bukan bidang saya juga itu. Oh gitu ya. jangan sampai terjadi malpraktek. Nah, itu jadi praktek-praktek yang nggak resmi itu mungkin itu. Ya. Itulah kira-kira. Jadi serahkanlah sebuah urusan ke ahlinya. Betul. Karena kalau enggak ya tinggal tunggu aja kesalahan-kesalahan. Betul. Kalau bahasa hadisnya kan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'a. Kalau sesuatu diserahkan bukan pada bidangnya, ya tunggu kehancuran kiamat. Nah, saya juga melalui rekaman ini saya berharap para ustadz yang tidak ngerti tentang bisnis syariah, ya janganlah ngomong tentang bisnis syariah, ngomong tentang lain aja sesuai keahliannya, supaya tidak membingungkan masyarakat. Tetapi saya berharap, saya doakan mudah-mudahan kesalahan ustadz berbicara, ya namanya manusia memang tidak ada yang sempurna, mungkin salah berpendapat, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah lah. Tapi untuk berikutnya sih saya mengsarankan jangan berbicara yang tidak kita ketahui. Gitu. Nah, jadi sedikit tadi kan Ustadz bilang bahwa ya muamalah itu adalah mubah, boleh. Ketika ternyata ada yang memfatwakan halal atau haram, istilah katanya kita harus cari kenapa ini jadi haram, kenapa jadi halal, sehingga kontekstualnya di Indonesia seperti apa. Nah, kenapa akhirnya ada MLM yang halal atau yang haram, itu poin-poin itu seperti apa? Nah, ini tadi bicara tentang disertasi saya, ini kan judulnya tentang fatwa ya.
Masyarakat harus tahu bahwa fatwa itu adalah jawaban atas suatu pertanyaan. Jawaban atas sebuah pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu didasarkan pada kasus yang terjadi. Ya. Sehingga fatwa yang di Saudi itu kan berdasarkan kasus yang terjadi di Saudi. Oke. Fatwa yang di Indonesia itu ya terjadi kasus di Indonesia. Betul. Fatwa itu bukan sama dengan syariat Islam itu sendiri. Oke. Kalau syariat itu kan ajaran-ajaran dari Islam, di Quran dan hadis. Tapi kalau fatwa itu jawaban atas pertanyaan. Jawaban pertanyaan. Okay. Nah, jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan di Saudi tentang multi level marketing itu didasarkan pada kasus multi level yang ada di Saudi. Kalau yang di Indonesia, ya di Indonesia. Nah, persepsi orang tentang multi level marketing di Saudi dengan di Indonesia juga tidak sama ternyata. Nah, contoh kasusnya memang ulama-ulama Timur Tengah banyak yang mengharamkan. Tapi jelas di dalam fatwa itu disebutkan kasusnya. PT-nya misalnya disebutkan ada bisnis, ada hibatul jaziroh misalnya. Nah, perusahaan-perusahaan ini kalau di Indonesia, menurut aturan Indonesia, ini tidak dikategorikan sebagai multi level marketing loh. Money game. Nah, tapi ulama di sana memang menganggap money game, skema piramida, dan multi level marketing itu masih dianggap sesuatu hal yang sama. Karena belum ada aturan yang membedakan. Oke. Sehingga fatwa yang di sana benar nggak salah untuk kasus multi level marketing yang di sana. Nah, di Indonesia kita sudah ada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 75, yang disebut PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya. Dan istilahnya kan lembaga tertinggi yang kita kan taat ulil amri, soal fatwa kan DSN MUI artinya kan. Betul. Lembaga fatwa yang diakui oleh negara itu kan dari MUI. Ya. Nah, MUI itu punya dua lembaga fatwa, satu komisi fatwa, satu Dewan Syariah Nasional. Untuk fatwa-fatwa yang terkait masalah bisnis dan keuangan, sejak dibentuknya DSN atau Dewan Syariah Nasional, maka semuanya diterbitkan oleh DSN. Nah, komisi fatwa nanti berfatwa tentang masalah-masalah lain, masalah akidah, nah itu di komisi fatwa. Memang komisi fatwa pernah memutuskan tentang bunga bank, itu sebelum dibentuknya DSN kan. Nah, tapi sekarang ini semua fatwa terkait bisnis dan keuangan itu DSN. Dan ini sesuatu yang menarik ini ya, bahwa fatwa DSN itu kebanyakan menjadi hukum positif. Artinya hukum yang diberlakukan di negara. Oke. Kenapa? Karena setelah difatwakan oleh DSN, nanti diadopsi oleh pemerintah dalam hal ini OJK atau Bursa Efek atau Bank Indonesia, dijadikanlah satu peraturan. Jadi mestinya kalau orang di Indonesia ini, walaupun banyak fatwa sana sini, ya karena kita hidup di Indonesia, mestinya ta'atulil amri merujuk fatwanya kepada fatwa DSN. Yang mana DSN telah menjelaskan multi level marketing yang syariah itu ada, tapi harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut supaya halal. Karena nggak bisa disamakan kita dengan habis sholat asar nggak ada sholat sunnah yang rutin gitu kan. Ya sudah ya, jangan lakukan kalau itu gitu. Betul. Tapi kalau di Saudi atau di beberapa negara yang pelajari di Yaman, di Qatar gitu kan, dan di destinasi antum, ya kenapa mereka haram? Karena konsepnya adalah mubah awalnya, kita pelajari jangan sampai pada bisnis yang sama, jangan sampai jatuh ke haram gitu. Ya, jangan mengikuti pola multi level marketing yang di sono itu kan. Ikuti pola multi level marketing yang ditentukan syarat dan ketentuannya oleh DSN. Ini kalau kita mau di Indonesia supaya halal. Sebelum kita bahas ke poin-poin tersebut, Ustaz, kan dulu zaman Rasulullah nggak ada MLM, bid'ah ini gimana Ustaz? Bagus. Ini saya mau keluarin sesuatu. Dari tadi belum keluar. Ini namanya apa ini? Fulus. Duit. Yang kata orang bil fulus mulus, mafi fulus mampus gitu. Kalau ada fulus urusannya bisa mulus, nggak ada fulus mampus. Maaf itu canda aja ya. Jadi ini uang rupiah. Iya. Zaman Rasulullah udah ada belum? Belum ada. Belum ada. Kalau gitu kita transaksi pakai rupiah gimana? Bid'ah dong. Bukan bid'ah lebih ibadah ya katanya. Nggak ada tuntunannya. Makanya kita harus bedakan urusan fikih muamalat dengan fikih ibadah.
Kalau fikih muamalat ya, jangan bilang sedikit-sedikit nggak ada di zaman Nabi, jangan ada, salah itu. Kita harus berbisnis yang inovatif dan kreatif, menciptakan bisnis-bisnis yang baru sesuai dengan tuntutan zaman. Yang penting jangan melanggar batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam hal ini apa? Jangan ada unsur maisir, gharar, riba. Asalkan kita bisa membentuk bisnis-bisnis baru yang terbebas dari unsur maisir, gharar, riba. Orang menyebutnya maghrib. Maghrib. Coba sedikit jelaskan biar viewers kita tahu maisir itu apa. Maghrib artinya satu maisir. Maisir itu judi. Judi ya. Ini kalau dibahas judi panjang nih. Tapi ciri-cirinya judi itu gini biasanya. Transaksinya belum jelas, hasilnya belum jelas. Kalau saya bayar, ini dapat apa nih? Tergantung nasib. Untung-untungan. Untung-untungan. Yang kedua, kalau ada yang untung maka ada yang rugi. Kalau ada yang untung ada yang rugi. Dari orang yang bertransaksi itu. Itu jadinya judi. Yang kedua, gharar. Gharar tuh nggak jelas atau nipu. Ya kalau nipu udah jelas nggak boleh lah. Kalau gharar tuh makna keduanya kan tadi saya katakan tidak jelas. Misalnya nih, antum bilang ini, lagi naik mobil berdua, antum bilang ke saya, ada uang recehan nggak? Saya bilang ada. Kemudian saya keluarkanlah uang recehan, saya kasih 2.000 misalnya. Nah, 2.000 ini ketika saya kasih ke antum nih, antum bilang, ini uang apa ini? Sedekah apa utang? Akadnya nggak jelas nih. Akadnya nggak jelas. Jangan-jangan niat saya ngutangin, antum pahamnya sedekah nih. Besok saya tagih. Ini gharar. Ini gharar. Segitunya ternyata. Betul. Ini haram. Kalau saya kasih contoh lagi, ojek tuh. Ojek. Kadang-kadang nih saya lihat orang naik ojek yang pangkalan ya. Pak ojek Pak, anterin saya ke sono. Naik aja dia. Sampai sono dikasih duit misalnya 10.000. Tukang ojeknya nggak mau. Maunya 20.000. Loh, kaget. Enggak, saya biasanya 10.000. Tukang ojek, enggak, saya biasanya 20.000 nih. Akhirnya gimana? Akhirnya mungkin si penumpangnya, yaudah kalau nggak mau balikin lagi ke sana. Rugi 2 kali ya. Nah ini kesalahannya adalah gharar, itu akadnya nggak jelas. Di awal nggak ada akad. Betul. Pak anterin saya ke sana, bayar berapa, harusnya ada itu. Yang satu lagi adalah riba. Nah riba ini masalah yang paling rumit ini, artinya perlu penjelasan yang panjang. Banyak masyarakat salah memahami riba itu artinya tambahan. Setiap tambahan riba. Saya katakan riba itu adalah tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau yang dibenarkan nggak masalah. Nah, yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan gimana? Nah, itu kayaknya perlu kuliah itu. Memahami riba. Kita bahas juga kurang lebih. Nah, ada di sini riba ada itu. Saya promosi buku ini ya, insyaallah syiar kita. Oke. Nah, jadi tidak semua MLM itu haram. Betul. Kita lihat case by case. Dan kita tidak bisa mengeneralisir antara case di Saudi katakan dengan Indonesia. Betul. Dan hukum awalnya adalah mubah sampai ada yang mengharamkannya. Betul? Sampai ada bukti-bukti atau hal yang menyebabkan dia haram. Betul. Artinya kita sebagai manusia beriman, manusia berakal, kita harus bermain, bermuamalah, berbisnis. Jangan sampai kita ya melanggar batasan. Betul. Gitu kan artinya. Sekarang MUI, EDSN ini sudah punya batasan-batasan tersebut. Apa aja itu Ustaz? Supaya MLM ini halal. Oke. Batasan-batasannya secara detail mungkin ada di sini ya. Ada 12 persyaratan. 12 persyaratan. Saya mungkin nggak bisa bahas semuanya, tapi sebagian. Contohnya gini, yang namanya multi level marketing itu harus ada produknya. Harus ada produknya. Kalau nggak ada produk ya ini mau apa nih kalau nggak ada produk nih? Betul. Yang kedua, itu malah ke money game tadi. Money game nanti. Yang kedua, produk yang dijual itu harus produk yang halal. Nah, kemudian misalnya lagi tidak boleh ada praktek money game. Tidak boleh ada praktek money game. Cuma dari lubang tutup lubang tanpa ada produk gitu ya. Betul. Tidak boleh ada excessive markup. Excessive markup. Jadi menaikkan harga yang berlebihan. Jadi ini dalamnya ada, ini aturan buat perusahaan nih. Perusahaan ketika menjual barang itu harus dijual dengan harga yang wajar. Nah, kesalahan masyarakat memahami excessive markup adalah dia membandingkan satu produk
tapi dengan produk lain yang tidak selevelnya. Apple to apple. Nah, nggak apple to apple. Ini mahal nih dibandingkan ini. Nah, kualitasnya nggak sama, ya itu jangan. Nah, jadi cari barang yang sejenis lah. Kemudian tidak melakukan praktek money game. Money game itu sebenarnya adalah bahasa lain daripada maisir, judi. Maisir, judi tadi ya. Tidak. Yang duluan paling untung ya itu. Betul. Yang di depan pasti untung, itu ciri-ciri money game itu. Kemudian satu lagi yang diantaranya adalah tidak boleh melakukan igro. Igro apa nih, Ustaz? Igro itu kalau bahasa sederhananya tidak boleh melakukan rayuan gombal. Rayuan gombal. Ya. Jadi orang tuh ngerayu masuk multi level dengan tujuan-tujuan yang duniawi, yang membuat orang itu jadi hubud dunia. Nah itu nggak boleh, cinta dunia itu. Jadi ya arahkanlah orang itu berbisnis supaya dia mendapat rezeki yang halal, dia bisa memenuhi kewajibannya, dia bisa beribadah dengan rezeki yang halal yang didapatkannya itu. Itu diantara syarat-syaratnya. Tapi nanti boleh kalau mau detailnya dibaca di fatwa nomor 75. Fatwa DSN ya, fatwa nomor 75. Nah tadi bicara udah belum tadi? Udah. Nah, sebagian aja nggak semuanya ya. Nanti kita bahas yang sering dibahas di lapangan sebenarnya apa. Nah tadi sebelum kita bahas yang seru-serunya igro tadi. Nah kan ada perusahaan-perusahaan MLM yang mungkin ya mobil mewah, kapal lah, dapat pesawat lah apa. Itu gimana itu kok gitu? Nah ini dikhawatirkan masuk ke dalam bab igro memang. Makanya kita berharap pada para pelaku MLM ya sekarang dirubahlah dalam membujuk orang, dalam memotivasi, dalam memberikan training-training, arahnya jangan kepada hubud dunia, cinta dunia. Sekali lagi ya konsepnya kalau orang muslim kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semuanya kita lakukan karena ibadah. Ibadah ini kan butuh modal, butuh duit. Sholat juga butuh duit loh. Karena apalagi kalau laki-laki sholatnya kan aslinya di masjid. Betul. Nah gimana orang-orang ini pada mau sholat di masjid? Perlu diciptakan masjidnya yang nyaman. Kalau perlu masjidnya pakai AC, bersih, imamnya juga bagus, sound systemnya enak. Malah kalau perlu di masjid dikasih snack deh. Makan siang gratis. Coba kalau misalnya setiap orang sholat zuhur dikasih makan siang gratis, banyak kayak itu deh. Banyak. Nah, cuman masalahnya apa? Dana. Nah, yang nyiapin makan ada nggak itu? Kita sebagai saudagar yang mendonasikan itu. Nah, ya mungkin tidak harus bentuk makan lah, minimal masjid itu nyaman. Misalnya nih, di masjid itu ada minuman lah. Di masjid itu ada dispenser, ada kopi. Sekarang kalau memang haus ya biar minum masjid gratis. Itu saya kira udah bagus tuh. Itu akan mendorong orang mau datang dan merasa nyaman di masjid itu. Bagi orang-orang tertentu, ya kita jangan generalisir dengan tingkat keimanan kita ya harus ikhlas dong. Ikhlas itu pelajaran nomor 2 kalau saya bilang. Nomor 1 orang gimana mau ke masjid dulu. Ya kan? Rasulullah mengajarkan kalau kamu punya anak umur 7 tahun, ajarin dia sholat, suruh sholat. 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Nanti anak bisa protes nih. Daripada saya sholat gak ikhlas, mendingan gak sholat. Kalau gitu gimana? Malah jadi salah. Gitu nah, salah kan? Maka kalau saya bilang, yang penting anak sholat dulu, ikhlas nanti. Jadi bagaimana masyarakat itu mau ke masjid dulu. Urusan ikhlas nanti kalau udah di masjid baru dididik menjadi ikhlas. Itu tahapannya. Artinya kalau tadi kita bicara, kalaupun ada perusahaan-perusahaan MLM yang memang menawarkan hadiah-hadiah yang fantastis, ya dicek dulu itu benar nggak, dapat dari mana. Karena nggak boleh tadi yang kalau dari kualitas produknya dikurangin itu jadi. Oh iya betul, itu ada bab namanya maisir kan, judi ya. Bahwa hadiah yang diberikan oleh perusahaan itu bisa menjadi maisir, bisa tidak. Nah itu nanti kita akan mengecek ya. Kita maksud saya di sini adalah otoritas. Dalam hal ini kalau saya mewakili DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Jadi anggota DSN MUI. Jadi saya ini memang anggota DSN yang ditugaskan untuk mendampingi perusahaan-perusahaan menjadi pengawas. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan syariah, maka kewajiban saya harus menegur, memberikan nasihat, memberikan masukan. Jadi kalau ada yang melanggar, dia dikasih tahu, bukan langsung dipecat, dicabut, enggak. Dikasih tahu, Pak, ini harus begini-begini. Kalau dia mau, alhamdulillah, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Tapi kalau dia enggak mau,
Nah, nanti izinnya bisa dicabut. Karena saya bisa melapor kepada otoritas atau pemerintah, ini nggak mau taat nih gitu. Jadi kita harus ngecek dulu nih masalah hadiah-hadiah tadi. Jadi kita nggak bisa generalisir juga apakah ini judi atau tidak judi. Uangnya dari mana nih? Kalau uangnya itu adalah dari uang perusahaan, dari dana promosi misalnya, dana iklan, contohnya seperti itu, bisa jadi halal. Tapi kalau dia misalnya harganya di up, jadi misalnya harga produknya aslinya 10.000, sekarang karena ada hadiahnya produknya jadi 15.000 nih dijualnya. 5.000 itu yang diputar-putar. 5.000 itu sebenarnya ada perjudiannya. 10.000 adalah harga produknya, itu jadi haram. Nah, makanya kita harus cek nanti hadiahnya dari mana. Gitu. Atau bukan hanya, mungkin harganya tetap, tapi kualitas barangnya dikurangi. Nah, betul, itu juga sama, itu nggak boleh. Betul. Di taktiknya bukan menambah harga, tapi mengurangi konten produk atau kualitas produk atau isinya gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Oke, nah sekarang yang sering di lapangan itu dibahas nih, Ustaz. 2 akad 1 transaksi haram. Satu akad 2 transaksi. Itu gimana, Ustaz? Nah, itu kan banyak yang jual. Jadi masyarakat, alhamdulillah saya katakan, dari satu sisi ada kesadaran tinggi untuk taat pada syariat. Tapi sayangnya mereka ini belajarnya nggak dalam. 2 akad dalam 1 akad tuh yang dimaksud apa nih? Suka pada menafsirkan masing-masing. Nah, saya mau kasih contoh. Kalau saya punya anak, saya masukin ke pesantren. Setiap bulan saya disuruh bayar SPP 2 juta. Dapat uang dapat makan, dapat tempat tinggal, dan dapat pendidikan. Ini 2 juta yang saya bayarkan ini akadnya apa ini? Uang infak atau apa? Kalau dianalisis secara fikih, dia itu ada satu namanya jual beli. Karena kan dikasih makan. Jadi itu uang makan tuh. Yang kedua, mungkin ada yang namanya ijarah. Karena dia tinggal di pesantren, ada listrik, ada tempat tinggal, ini harus dibayar nih. Ini ijarah. Mungkin juga ada infak. Saya kalau untuk pendidikannya saya anggap infak lah, bukan ijarah lah. Karena kalau pendidikan agama khususnya kalau dianggap ijarah kayak kurang etis. Jual beli agama. Iya, kayak jual beli agama atau jual pendidikan agama. Saya menganggap di sini minimal ada 3 nih. Contohnya tadi, satu adalah ada jual beli, ada ijarah. Ijarah itu apa, Ustaz? Ijarah itu jasa. Jasa penggunaan listrik, jasa penggunaan kamar. Ada infak. Apakah ini kita sebut multi transaksi? Multi akad itu ya. Belum lagi uang bangunan itu masuknya. Apalagi orang masuk uang bangunan juga. Nanti ada uang wakaf, ada uang seragam. Seragam jual beli. Kalau bangunan kita kan nggak beli bangunan ya kan? Nah, jadi apa itu? Nah, jadi ini bukan termasuk 2 akad dalam 1 akad. Ini kalau dalam fikih namanya al-uqudul murakkabah. Akad yang murakkab itu kalau diterjemahkan itu kuadrat ya. Tersusun maksudnya. Ada akad ini dengan akad ini. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pemahaman orang tentang 2 akad dalam 1 akad. Nah, kalau saya baca di kitab-kitab hadis, salah satu penafsiran 2 akad dalam 1 akad yang kuat itu adalah maknanya bai'ul inah. Bai'ul inah itu jual beli fiktif. Jual beli fiktif, misalnya saya pengen utang ke Pak Andika. Kalau utang dalam Islam itu kalau utang 1 juta ya bayar 1 juta. Maka akhirnya Pak Andika nggak mau ngutangin saya. Akhirnya apa? Pura-puranya gini. Nah, itu ada handphone kan. Ini Pak Andika jual ke saya nih. Dijual lah 2 juta. 2 juta. Lalu saya butuh duit malah suruh beli handphone, kan nggak punya duit ya. Oh, gini caranya. Ini antum yang butuh duit ke saya kan? Iya, saya mau utang nih. Saya mau utang Pak Andika nih 1 juta, malah disuruh beli, ya nggak punya duit. Nah, strateginya gini, dijual lah ke saya 2 juta. Tapi saya bayar setahun lagi ya Pak. Nah, saya jual lagi nih ke Pak Andika. Ini saya jual 1 juta ke Pak Andika. Balik ke saya nih. Balik ke Pak Andika lagi. Tapi Pak Andika harus bayar 1 juta. Nah, jadi akhirnya apa? Handphone ini dilakukan transaksi 2 kali, tapi hakikatnya kan cuma 1. Saya tuh mau ngutang sebenarnya. Dengan cara seperti tadi, akhirnya saya punya utang 2 juta. Kan saya beli 2 juta, bayarnya setahun lagi. Tapi sekarang saya dapat duit 1 juta dari Pak Andika.
Terus tapi juga bayar 2 juta, nggak dapat handphonenya juga kan? Nggak dapat. Nah sebenarnya itu adalah saya utang 1 juta, bayar 2 juta. Tapi pura-puranya lewat jual beli. Oh, ini kamuflase aja. Kamuflase, jual beli fiktif. Dalam hadis disebut bai'ul inah. Ini satu akad 2 transaksi kalau Ya, itu yang dilarang. Jadi ya ini satu akad 2 transaksi gitu Ustaz ya. Karena hakikatnya hanya Akad jual beli sebenarnya. iya, Hakikatnya akad utang piutang sebenarnya. utang, Utang gitu piutang. kan. Tapi nggak dapat handphonenya, tapi antum bayar 2 juta ke saya gitu. Iya. Nah kesalahan orang tadi saya tekankan lagi. Makanya kalau mau menafsirkan 2 akad dalam 1 akad itu, tolong dicek syarah penjelasan dari para ulama. Kalau itu hadis Bukhari, saya ajarin bukalah kitab Fathul Bari. Kalau itu hadis Sahih Muslim, buka syarah Sahih Muslim yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Contohnya gitu, jangan hanya baca hadis, baca terjemahannya, langsung tafsirin sendiri, nyalahin. Kalau nggak ngerti, ya tanya ke ustadznya. Ustadznya kalau baca hadis, tolong para ustadz itu jangan suka menafsirkan sendiri. Kadang-kadang mereka bahasa Arab juga nggak ngerti, gitu kan. Nafsirin sendiri, nah itu yang kesalahan-kesalahan. Oke, jadi sudah clear lah ya soal MLM itu bukan satu akad 2 transaksi gitu kan, aman soal ini. Insya Allah aman. Secara umum saya katakan umum, haram. Ya, tergantung case by case. Iya, case by case ya. Terus yang kedua berjenjang nih Ustaz. Komisi itu kan saya nggak kan ada penjualan di luar, saya dapat di bawah saya terus saya tetap dapat gitu. Ya. Itu gimana dah? Ya, ini satu hal yang dikenal dengan istilah passive income. Di dalam Fatwa 75 yang diterbitkan oleh DSN itu memang salah satu syarat yang ditentukan untuk PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, nama lain dari MLM syariah, itu tidak boleh ada passive income. Tapi saya menjelaskan, kalau ini boleh dikatakan kritik terhadap DSN, sebenarnya gini, di situ nggak ada penjelasan passive income itu kayak gimana. Nah, tapi saya jelaskan, passive income itu multi tafsir ya. Yang disebut pasif itu yang gimana nih? Oke. Itu kan bisa ditafsirkan masing-masing nih. Kalau saya cuma memantau dari satu sistem saya, ini pasif atau enggak ini? Saya cuma ngasih ceramah doang, kemudian dapat duit, itu termasuk pasif enggak? Maksud saya bukan ceramah agama ya. Jadi ketika seseorang itu sudah pandai berbisnis, dia kadang-kadang ceramah sekali doang, memberikan motivasi bisnis, kiat-kiat dalam berbisnis, cuma ada sekali doang dapat 100 juta. Saya yang jadi dosen, wah yang untuk 100 juta itu ngumpulin berapa? Itu ada yang menganggap sebagai passive income. Jadi memang passive income nggak boleh, tapi sebenarnya passive income tidak diperbolehkan itu satu dzari'ah, tindakan preventif. Sebenarnya kalau saya pribadi mengatakan passive income tidak semuanya haram loh. Ya, contoh apartemen nih. Nah ini apartemen nih. Kalau saya bangun apartemen misalnya, kemudian dengan pinternya saya misalnya, saya sudah kelola, saya menjadi kondotel, itunya dibuat orang nginep lah. Ya wah, ada GM-nya, ada semua marketingnya, itu kan kita nggak ngapa-ngapain, orang datang kan sewa ya. Tinggal terima untungnya aja. Untung gitu. Itu termasuk passive income nggak? Ya, kalau dalam bahasa saya iya gitu ya. Nah, bahkan ada nih, mohon maaf nih kalau misalnya ada ya yang punya sekolahan, yang punya sekolahan, kadang-kadang kepala sekolahnya udah nggak pernah datang, tapi dia masih dapat gaji, masih dapat keuntungan. Passive income nggak itu? Passive income. Royalti buku deh. Nah, royalti buku. Nulis buku kan gitu. Royalti. Nulis bukunya sekali dapat duit terus gitu. Terus. Ini passive income bukan nih. Nah, itu yang tadi saya katakan multi tafsir, dan kalau saya katakan aslinya sebenarnya passive income itu tidak haram. Tapi kenapa sih passive income itu dilarang oleh Dewan Syariah Nasional yang tadi ya disebut kritik atau studi kritis lah ya, maksudnya saya menganalisa secara kritis di dalam fatwa DSN itu, di situ nggak ada penjelasannya. Nah, masyarakat perlu penjelasan ini. Nah, saya jelaskan tentang passive income ini dilarang oleh Dewan Syariah Nasional, sebenarnya ada untuk tindakan preventif untuk menjaga-jaga supaya tidak masuk ke dalam ranah yang disebut dengan money game. Karena biasanya
Money game itu mengandalkan passive income. Oke. Nah, kalau multi level yang benar itu biasa mengandalkan dari prestasi pekerjaan dia. Iya. Ada yang prestasi penjualan, ada yang prestasi merekrut dan membina orang yang direkrut. Pembinaan juga itu bagian dari kerja. Kerja. Nah, ini yang kadang-kadang terlepas dari pengamatan orang. Ini kalau membina itu dianggap seakan-akan bukan passive income. Nah, mungkin Pak Andika misalnya tidak menjual, tapi ngajarin orang untuk menjual. Ya. Kemudian mereka jualan semua. Itu termasuk jerih payah Pak Andika bukan? Oh iya, ini bikin video YouTube gini kan subuh-subuh ya kan, jam 7 kita ini udah meeting syuting ini. Berangkat dari rumah subuh, persiapan dari malam ya. Kan, Itu kan juga jerih payah. Mungkin ini tidak menjual secara langsung, tapi kan ini upaya dalam rangka bisa menjual kan. Nah, ini yang orang menganggap kadang-kadang ini mah bukan kerja katanya. Itu. Padahal kerja keras gitu. Kerja keras. Lu jadi YouTuber gitu. Oh, jadi ya poinnya sebenarnya tadi kan preventif, passive income itu sebenarnya tidak haram. Tapi kenapa keluar fatwa itu? Karena ini preventif supaya tidak jatuh ke money game. Yeah. Karena yang haram itu money game. Yeah. Sehingga tadi sama kayak tadi kan sebenarnya ya tadi kita punya hotel, punya kos-kosan itu kan passive income yang betul. Kan. Franchise, ya kan, royalti buku. Nah, tapi harus ada tadi penjualan atau ya apa namanya pembinaan tadi. Yeah. Sehingga ini buat para leader-leader MLM nih, apapun MLM-nya ya kalau Anda tidur doang gitu. Ya. Nah, itu kena dosa passive income tuh. Jadi kalau leadernya meninggal dunia gitu, kan bisa diwariskan memang biasanya kan MLM tuh. Itu gimana? Oke. Itu sama dengan warisan ya. Kalau saya punya harta banyak, kemudian saya mati, anak saya tiba-tiba dapat duit, passive income nggak ya? Ya memang sudah warisan ya kan. Nah, dalam konsep multi level itu kan dia kan membangun suatu bisnis, membangun suatu perusahaan nih. Kalau misalnya saya membangun suatu perusahaan, kemudian saya mati, perusahaan masih berjalan, ya kan memang anak-anak saya ahli warisnya masih dapat juga kan. Iya. Jangan dibilang itu passive income, itulah dalam tanda kutip prestasi saya dalam mendirikan sebuah perusahaan. Yang namanya prestasi itu tidak harus kerja keras, tapi kadang-kadang kerja cerdas. Cakep. Iya. Dan karena banyak orang yang tidak melihat proses kita membangun apartemen ini, udah jadi, wah enak banget loh, ongkang-ongkang kaki dapat duit gitu. Nah kan, iya, kadang-kadang orang gitu, lihat sudah jadinya, nggak lihat prosesnya kan. Iya, oke. Jadi coba saya simpulkan ya Ustaz. Jadi sebenarnya ya MLM itu bisa halal bisa haram. Betul. Tergantung ya kan. Tapi karena kita hidup di Indonesia, kita lihat case by case, jangan mengeneralisasi. Karena hukum awalnya mubah tadi Ustaz. Betul. Mubah. Sampai ada yang mengharamkan atau yang memang berbahaya, kita jangan sampai ke sana, cari cara main yang aman seperti apa. Betul. Detailnya di sini 12 poin dari MUI ya, fatwa nomor 75 ya. 75. Terus tadi sudah clear bahwa biasanya yang di luar sana itu yang paling banyak sih satu akad 2 transaksi itu aman, artinya sebenarnya tidak termasuk ke dalam definisi itu. Terus tadi multi layer juga sebenarnya berjenjang ya. Kalau yang saya tangkap itu aman karena kan itu terserah perusahaan kan sebenarnya. Iya, jerih payah itu sistem kan sebenarnya kan. Sistem. You jual produk, ya terserah saya mau bagi komisinya ke perusahaan gitu ya. Betul. Kalau namanya ujroh, upah ataupun jual, ujroh dengan jual itu sama-sama upah ya. Tapi kalau ujroh itu adalah ujroh yang didasarkan pada orientasi pekerjaan atau prosesnya. Tapi kalau jual itu ujroh yang didasarkan atas orientasi hasil. Jadi kalau contohnya begini deh, kayak karyawan tetap. Karyawan tetap itu ujroh itu. Pokoknya kamu datang dari jam 8 sampai jam 5 sore gajinya sekian. Perusahaan rugi tetap dapat gaji kan. Tapi ada konsultan atau freelance yang datang nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada perlu kamu datang ke sini. Kalau saya tanya aja, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada konsultasinya ya. Kadang-kadang dia nggak kerja, gaji tetap kan. Yeah. Kadang-kadang ada yang kalau ada konsultasi dibayar, kalau nggak ada nggak dibayar. Nah itu kan sebenarnya tergantung pada kebutuhan orang masing-masing, mau pakai ijarah atau mau pakai jual. Kalau jual itu sih kalau zaman dulu di kitab-kitab fikih, contohnya gini nih, saya punya sapi hilang. Siapa yang bisa menemukan sapi saya, nanti akan saya kasih hadiah misalnya 5 juta. Sayembara. Sayembara, betul. Ada orang
yang dia capek-capek nyari sapi itu di mana? Keluar duit tuh, Keluar nyarinya. duit. Sewa mobil, ya kan? Sewa detektif misalnya. Mungkin udah 3 hari sampai 7 hari nggak ketemu sapinya, ya nggak dapat. Nggak dapet. Tapi ada orang misalnya bangun tidur, tahu-tahu sapinya nongkrong di depan rumah dia, dipegang lah, kasihkan ke yang punya, dapat tuh 5 juta. Padahal usahanya nggak sebesar yang tadi sampai sewa mobil dan seterusnya. Nah, orang pertama nggak dapat apa-apa, udah kerja kan? Udah. Yang kedua kerjanya dikit tapi dapatnya banyak. Nah, ini namanya jual nih, akadnya namanya jualah. Nah, ini yang orang suka nggak tahu tentang jualah. Makanya nanti saya sarankan buat para pelaku multi level belajar tuh tentang jualah. Bisa jualah, bisa jialah ya. Jadi artinya dalam kitab fikih kadang-kadang disebut dengan jualah atau jialah. Itu di fikih. Oke, jadi ya intinya aman. Insya Allah aman. Ya. Karena yang saya pahami juga, karena kan saya ini sudah konsul lah ke banyak ustadz-ustadz gitu ya. Dan satu kenapa saya akhirnya bikin video sama ustadz, maksudnya saya konsul banyak dengan ahli ekonomi syariah. Yang saya senang adalah ustadz memang secara ilmiah meneliti sehingga bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah kan. Insya Allah begitu. Bukan hanya ikut-ikutan. Oh kata ustadz ini haram, ini halal gitu. Karena untuk jadi disertasi dokter untuk dikatakan lulus tuh ujiannya 7 kali itu. Waduh, kebayang saya skripsi aja pusing tat gitu. 7 kali ujian itu di hadapan 6 profesor. Ujian terakhir tuh 7 ya. 7 penguji itu. Artinya bukan ngecap, bukan faktor subjektivitas saya, tapi ini saya berdasarkan penelitian, melihat pada fakta, melihat kepada dalil, kemudian saya paparkan. Yang kesimpulannya, yang nggak boleh digeneralisir bahwa multi level itu halal atau haram. Masyarakat perlu tahu nih, sekarang ini kan ada bank syariah, ada bank konvensional, ada asuransi syariah, ada asuransi konvensional. Perlu tahu juga nih, ada multi level marketing syariah, ada multi level marketing yang konvensional. Artinya ada yang syariah, ada yang non syariah. Janganlah menyamakan antara yang syariah dengan yang non syariah. Gitu. Alhamdulillah, ini saya buka pas halaman tentang jualah gitu, ijarah jualah. Oh pas ya. Dan menarik, ini setiap halaman itu udah ada diambil dari mana ya, disertasi ya. Ada catatan kakinya harus itu. Semua lengkap, jadi highly recommended books. Nanti lihat di deskripsi ya belinya di mana gitu kan ya. Lumayan ya. Nah, kita siarkan dakwah ini. Oke, nah jadi ya intinya aman sih sebenarnya. Insya Allah aman multi levelnya. Kesimpulan Ustaz mungkin buat teman-teman yang lain. Kesimpulan yang pertama, jangan suka mengeneralisir perkara. Jangan suka mengeneralisir hukum. Lihat kasus per kasus. Yang kedua, kalau masalah fatwa, jangan suka mengimpor fatwa mentah-mentah. Karena fatwa itu harus dilihat daripada case-nya. Fatwa yang di Saudi, insya Allah benar di Saudi, tapi belum selamanya itu benar untuk di Indonesia. Memang kebetulan yang dipelajari di sana ya money game gitu kan, kasusnya yang ada money game. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Jadi pendapat lama itu yang difatwakan di mana, pendapat baru yang difatwakan di mana. Jadi jangan disamakan. Karena kasusnya berbeda. Intinya di situ kasus yang berbeda. Jadi penekanan saya, tolong para ustadz untuk mengimpor fatwa, ya, jangan mentah-mentah. Untuk menjadi referensi, fatwa itu menjadi referensi, itu satu hal yang sangat positif. Tapi kasusnya harus dilihat. Kasus yang di sana dengan kasus ini sama atau tidak itu. Itu kira-kira pesan penting buat para ustadznya itu malah. Itu buat para ustadz. Nah, kalau buat para pelaku network marketernya nih Ustadz, apa pesan Ustadz? Pesan saya, para pelaku bisnis supaya belajar. Belajar tentang fatwa DSN. Supaya saya lampirkan ya di belakangnya, coba pelajari 12 itu ya. Betul, 12 persyaratan. Setelah ini nanti ada tulisannya. Fatwa 75. Nah, khusus untuk MLM yang bergerak di dalam bidang umroh atau jasa, nanti ada fatwa tambahan, fatwa nomor 83. Fatwa 83 itu tambahan. Tetapi saat ini DSN melakukan moratorium. Jadi tidak
mensertifikasi MLM di bidang jasa umroh. Tidak mensertifikasi MLM di bidang jasa umroh. Nah, jadi kalau ada orang mengklaim hari ini, ya, ini bulan Juli 2019, kalau ada yang mengatakan saya punya sertifikat syariah dalam bidang MLM jasa umroh, maka dipastikan 99,9% itu tidak asli. Itu tidak asli. Yang dapat sertifikat syariahnya mungkin umrohnya, bukan multi level marketingnya. Produknya bukan. Ya, karena sudah di moratorium. Karena banyaknya kasus-kasus MLM umroh yang awalnya sesuai dengan syariah, tapi dalam perjalanannya dia tidak mengikuti syarat-syarat dan ketentuan itu. Karena banyak kasus, adalah di moratorium aja. Susah kira-kira dinasihatin itu. Banyak banget kasusnya soal. Ya. Oke. So, pelajari lagi 12 poin ya. Nanti di sini kan Anda bisa screenshot, nanti saya lampirkan di video ini fatwa nomor 75 ya, dari DSM MUI. Dan paling mungkin buat para tadi yang saya coba simpulkan juga buat para network marketernya, jangan igro tadi ya. Ya, jangan igro. Jangan merayu-rayu, gombal, ya, memberikan janji-janji surga yang sebenarnya tadi dapat ini tapi harganya juga sebenarnya nggak sekian, atau ya, dapat mobil DP-nya doang. DP-nya doang, sisanya suruh nyicil. Cicilannya suruh bayar sendiri. Gitu. Nah, itu harus dipastikan ke perusahaannya. Apakah memang dari akadnya sudah jelas? Kalau memang ternyata dari awal dapat DP-nya doang dikasih dari awal sih sebenarnya aman kok kayak gitu. Iya. Jadi dari awalnya harus sudah tahu betul, ya, gitu betul. Ya. Jadi cek sekarang buat Anda pelaku network marketer, cek ke perusahaannya, marketing plan-nya, jika ada janji-janji hadiah mobil kah, pesawat kah, apapun itu gitu, handphone kah, whatever it is, dapat dari mana, hitung-hitungannya seperti apa, supaya kita semua clear. Betul. Tidak ada dusta di antara kita. Mantap. Sip, insya Allah mungkin video ini bisa mentenagi teman-teman yang mencari maisyahnya dari dunia network marketing. Ya. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah dan bisa menjalankan dengan rasa tenang yang lebih menenangkan, karena banyak teman-teman di luar sana juga konsul ke saya saat itu kan pengen nih, karena kan saya suka di video-video sebelumnya misalnya bagaimana karyawan menjadi orang kaya misalnya. Ya salah satunya selain investasi di situ, salah satunya paling mudah adalah network marketing gitu. Betul. Karena modalnya relatif kecil, ada yang membina, ada yang membantu, ada komunitasnya. Tapi tadi mereka banyak bertanya-tanya. Tapi alhamdulillah hari ini insyaallah clear. Insyaallah. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semua. Stay tune terus, saksikan terus video-video saya di channel Amazing Mentor. Viralkan video ini, share supaya banyak teman-teman dapat informasi yang menarik dari ahli MLM secara syariah ya, Dr. Haji Muhammad Sofwan Johari LC-MAG. LC-nya dari mana, Ustaz? LC dari Lipia. Masya Allah. Saya Andika dan Dr. Sofwan Johari undur diri. Stay tune terus, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.